Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila biasanya seorang wanita dinikahkan oleh para wali-walinya, maka berbeda halnya dengan wanita ini, sebab ia dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas arsy-Nya. Meskipun berstatus sebagai seorang janda, namun Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada wanita ini. Selain itu, ia juga bukanlah seorang wanita biasa, sebab ia adalah seorang wanita yang berparas cantik dan juga merupakan penghulu para wanita dalam hal agamanya, kezuhudannya, kedermawanannya, dan kebaikannya. Sehingga, ketika seorang lelaki yang juga istimewa melamarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkenan untuk menikahkan keduanya tanpa wali dan tanpa saksi. Bahkan kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Quran. Siapakah wanita istimewa yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Berikut ini ringkasannya. Ia adalah Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsy, dan ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muthalib bin Hashim, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayahnya. Setelah diceraikan oleh suaminya, Zainab bintu Jahsy mendapatkan lamaran dari seseorang yang begitu mulia, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya olehnya. Akan tetapi, ia tidak segera mengiyakan lamaran tersebut, karena ia ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal lamaran tersebut. Memang tidak mudah baginya untuk menerima lamaran itu, sebab orang yang melamarnya adalah ayah angkat bagi suaminya dulu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga merupakan ayah angkat dari Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu, suami Zainab bintu Jahsy sebelumnya. Oleh sebab itu, ia merasa khawatir mengenai pendapat orang lain apabila ia menerima lamaran tersebut. Selain itu, ia juga merasa ragu apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam Islam. Sehingga, Zainab bintu Jahsy pun berwudu dan melaksanakan salat, lalu kemudian berdoa, "Ya Allah, Rasul-Mu mengirimkan utusannya untuk meminang saya. Seandainya saya pantas menjadi istri beliau, maka nikahkanlah saya dengan beliau." Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." Quran Surat Al-Ahzab 37. Sehingga ayat ini pun menjadi kabar gembira bagi Zainab. Bahkan karena gembiranya, maka ia pun langsung bersujud. Dengan demikian Allah Ta'ala pun menikahkan Zainab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nas kitabnya, tanpa wali dan tanpa saksi. Selain itu, peristiwa pernikahan ini pun menjadi dasar hukum bagi umat muslim agar tidak ragu menikahi mantan istri anak angkat sendiri. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat tidak sama dengan kedudukan anak kandung. Bahkan, saat pernikahan Zainab dan Rasulullah berlangsung, terjadi sebuah keajaiban yang juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa di hari pernikahan Rasulullah tersebut, sesungguhnya beliau tidak memiliki hidangan, sehingga ibunya pun mengirimkan makanan untuk Rasulullah dalam sebuah wadah kecil. Namun, Rasulullah justru memerintahkan Anas untuk mengundang banyak orang, dan ketika semua orang telah datang, Rasulullah pun membenamkan ketiga jarinya ke dalam bejana. Ajaibnya, bejana tersebut tiba-tiba berisi kurma yang sangat banyak,
sehingga para undangan meninggalkan rumah Rasulullah dalam keadaan kenyang, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqoh Kubra 8/104-105. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Zainab bintu Jahsy adalah seorang wanita yang sangat dermawan dan rajin berpuasa. Meskipun ia bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, namun ia tidak menggunakannya untuk berfoya-foya, melainkan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata pada suatu hari bahwa yang akan meninggal pertama kali di antara para istri-istrinya adalah ia yang panjang tangannya. Sehingga para istri Rasulullah pun mengukur dan membandingkan panjang tangan mereka. Dan yang paling panjang tangannya adalah Saudah radhiyallahu anhu. Tetapi ternyata yang meninggal pertama kali setelah Rasulullah adalah Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anhu. Dengan demikian, barulah mereka mengerti bahwa panjang tangan yang dimaksud adalah dia yang paling dermawan. Teksnya ke-11. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum